Jadi boleh orang santri itu refreshing, boleh. Maka ada pondok-pondok setahun itu rekreasi, boleh. Bitanazuhin wa tafarrujin, rekreasi. Kalau orang umum rekreasinya langsung ke Malang, Batu, ke Borobudur dan lain sebagainya. Kalau santri sebelum ke sana mesti ke pesarian, nyapis itu. Santri harus bisa menjaga pergaulan, meninggalkan pergaulan yang tidak ada gunanya. Lebih-lebih kalau pergaulan itu adalah dengan lawan jenis, maka bersyukurlah ketika ini bedanya kalau ngaji ibu-ibu sama bapak-bapak itu bedanya ini. Kalau bapak-bapak itu ndak ingat sampai mana, tapi ketika ngaji perhatian. Kalau ibu-ibu ingat batasnya sini, tapi pas ngaji enger, itu bedanya di sana. Jadi saling melengkapi. Kalau pas ibu-ibu melolo, wah tak lembut. Jadi ini yang ketujuh dari adabnya atau karakternya santri atau pelajar atau murid atau siswa terhadap dirinya sendiri. Yang ketujuh, wasabi'u ayu akhida nafsahu bil wara'i wal ihtiyati fi jami'i sya'nihi wa yataharra al-halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi liyastanira qalbuhu wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi. Syarat yang ketujuh atau karakter yang ketujuh, adab yang ketujuh bagi santri itu adalah ayu akhida nafsahu bil wara', yaitu menuntut dirinya harus bersikap wara'. Wara' itu menjauhi, menghindari, berusaha keras dari hal-hal yang tidak jelas atau subhat. Kenapa? Karena memang sumbernya itu hati, ilmu itu. Ini jadi syarat bagaimana agar ilmu itu betul-betul manfaat. Jadi yang dibicarakan Mbah Hasyim ini itu konteksnya ilmu manfaat dan barokah, bukan ilmu hasil. Kalau ilmu hasil tidak usah pakai syarat ini, kitab Adabul Alim selesai. Sampean pas ujian nyontek atau dapat WA temannya dari mana saja, nilai 100, hasil sudah. Ilmu hasil itu, tapi belum tentu manfaat. Dan diharapkan ilmu manfaat, salah satunya yaitu si pelajar sendiri harus bersikap wara'. Makanya kalau kita lihat cerita kiai-kiai dulu luar biasa. Mbah Abdul Karim dulu Lirboyo juga begitu, Mbah Hasyim juga begitu. Semua pondok juga mengajarkan bersikap wara'. Abu Yatim Yati dulu ketika saya di Banten juga begitu. Kalau minumannya tamu itu saja, minumannya orang lain tidak boleh diminum sebelum dapat izin
dari tamunya, meskipun tamunya pulang itu tidak boleh. Wal ihtiyati, hati-hati fi jami'i syanihi, dalam semua sepak terjangnya murid itu harus hati-hati. Sumbernya hati-hati ya berpikir mana baik mana buruk. Wa yataharra al halal fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi, dan harus meneliti. Taharro itu kalau orang Jawa niti-niti itu meneliti detail, dipilah-pilah sampai mendetail terhadap yang halal. Jangan sampai pas kita belajar ilmu agama yang masuk itu adalah barang-barang yang haram. Dalam aspek apa kehalalan itu? Makanan, minuman, pakaian, tempat itu harus steril, harus halal. Makanannya dari makanan halal, tidak harus mewah. Kan Al-Qur'annya halalan thayyiban itu kan bergizi, bernutrisi. Tapi kalau yang penting adalah halalan dulu. Mengenai thayyiban itu kan hanya teknis dan urusan dengan uang. Tapi kalau halal ini tidak ada kaitannya dengan uang, kaitannya dengan usaha. Tapi kalau halal usaha, kalau bergizi itu usaha, harus ada uang. Cake, gizi, apalagi telur, hal-hal yang lain, buah-buahan. Kalau buah-buahan kalau di pondok biasanya sudah disediakan oleh kiainya. Mangga sudah sediakan, terus nyor ya sudah sediakan. Saya kemarin ke pondok saya Tulungagung kemarin pas reuni, Yai dawuh begini, Yai Muksin Ghazali bin Kiai Ghazali itu dawuh, sampean kang mulai awal mondok sampean ke sini itu sudah saya buka, itu syaratnya jadi kiai itu harus terbuka hatinya dan menghalalkan, meridhokan apa yang dia punya. Nah kebetulan kalau kiai-kiai Kediri itu kan, kiai Kediri Tulungagung Gale itu daerah desa itu kan kebunnya banyak, tidak ada mangga. Kalau Yai Muksin itu di pondok saya itu ada belinju, rambutan, duren, jagung, pisang, kelapa, ayam punya ternak ayam. Wah itu kalau ternak ayam itu ndak ukuran, itu sudah dihalalkan. Katanya santri-santri alumni waktu itu, alhamdulillah karena sudah dia. Iya, bagi saya begitu. Jadi kata beliau, syarat jadi kiai itu satu, kudu salamatus sodri, harus terbuka hatinya dan merelakan, mengikhlaskan ketika menisbatkan, kemudian menisbatkan dan menasbihkan dirinya sebagai kiai pondok, ya situ harus sudah tanpa stempel halal, sudah halal itu sudah harus berani menghalalkan. Kalau masih kepikiran harta bendanya, pohon-pohon yang sekitarnya kepunyaan, tidak potongan kiai, belum masuk syarat jadi kiai. Nomor dua, dawuhnya Mbah Mun yang dikutip Yai Muksin, dia ngomong gini, syarat jadi kiai itu satu, nek ono wong ngaku kiai tapi ndak paham alfiyah. Kalau hafal itu kan tapi paham alfiyah, gurung tahu belajar alfiyah, duduk kiai. Karena kiai itu harus ngerti alfiyah. Jadi siapa yang ngaku kiai gurung hafal alfiyah, ndak paham alfiyah, belum kiai. Itu dawuhnya Mbah Mun, bukan dawuh saya. Dawuhnya Mbah Mun ketika kiai saya Mbah Yai Muksin ke mana nyabis ke Mbah Mun Sarang, itu didawuhkan begitu. Kemarin disampaikan pas hari Sabtu, sampaikan ke para alumni, karena memang di sana itu pondok khusus alfiyah. Jadi ono kiai kok kurang tahu belajar alfiyah, gak sah kiai ini.
kiai abal-abal lah kalau biasanya kiai abal-abal, karena memang isinya alfiah itu luar biasa. Walibasihi, pakaiannya harus steril, wa maskanihi, tempatnya harus steril. Makanya ini flashback saja, flashback. Kiai-kiai dulu itu cek antinya ke apa? Sumbangan. Cek antinya ke sumbangan, anti ke proposal, sangat anti. Tidak pernah minta, tapi kalau minta, kalau ada yang ngasih diterima iya, kadang ditolak. Abuya dulu ketika hari Minggu itu, Abuya Dimyati itu ketika hari Minggu itu kan kiai sejabotabek itu kan ngajinya ke Abuya Dimyati semua, ngaji ihya ke Abuya. Lah ketika kiai-kiai sejabotabek itu ngaji ke sana, itu mesti bawa oleh-oleh, ada yang beras 1 pickup, macam-macam. Dan itu sama Abuya dicium dulu, diambil berasnya. Kalau bahasa orang sini, dari di mana? Benda saya ngatur lagi, dari mana? Cium, suruh bawa pulang. Oh berarti ini ada sesuatunya itu tadi. Tidak cocok ini, tidak cocok. Biasanya diciumi. Kalau makanan diciumi. Kalau makanan diciumi sama Abuya. Karena mungkin ada detektornya. Abuya itu punya detektor. Ah ini tak benar ya. Kalau saya kan masuk pokok jelas lah, barangnya jelas maksudnya. Makanya saya hati-hati, kiai-kiai dulu sangat hati-hati. Yang sekarang zamannya sudah dibalik logika, daripada dihabiskan orang-orang yang tidak jelas, mending taruh pondok saja. Sekarang begitu. Lalu ya kan, daripada dihabiskan orang-orang yang berbuat dolim, banyak kemaksiatan, dipakai itu uangnya pemerintah, ya pakai saja pondok, masih mending. Kan masih banyak manfaatnya daripada dipakai orang-orang yang tidak jelas, kata Gus Dur kan begitu. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, jadi juga hati-hati dalam semua hal yang dibutuhkan. Agar apa? Tujuannya cuma satu, liyastani qalbuhu, hatinya terang, terak, karena tempatnya ilmu. Wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi, dan layak patut diisi oleh ilmu. Kemudian wanurihi, dan cahayanya ilmu. Mungkin ilmu dan cahaya ini dua hal yang tidak dipisahkan. Artinya bahwa kadang orang itu dapat ilmu cuma di pikiran, kegerungan dong, tapi tidak masuk. Berarti dia menerima ilmu tapi tidak menerima cahayanya ilmu. Wan naf'i bihi, dan memanfaatkan dan bermanfaat. Karena bermanfaat ini luar biasa, bermanfaat ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Makanya profesi sampean ini luar biasa, jadi guru ini. Mbah Wahab, contoh kalau saya dalam beras itu Mbah Wahab itu sudah sekarang kalau ibaratnya kiai-kiai dulu, Kiai Abdullah Kiai Abdullah ini sudah tinggal menerima royalti hasilnya, karena santrinya banyak, karena apa yang diajarkan diamalkan santrinya semua. Bahasa MLM loh, yang paling atas menerima yang banyak. Kiai Abdullah ini paling atas sudah. Endang punya santri, punya kaki, berarti punya investasi banyak, hasilnya banyak, tapi hasilnya juga mengerucut ke Kiai Abdullah. Kiai Murai punya banyak jamaah, semuanya santri-santri begini begitu. Nah makanya eman mau jadi guru sampean. Wa yambaghi lahu ayastamila ar-rukhas fi mawadhiha indal hajat ilaiha wa wujudi sababiha, dan seyogyanya santri itu juga mengambil sikap ar-rukhas, toleransi, kemurahan yang memang layak diambil kemurahan itu. Ini loh, orang itu ada kondisi normal. Kalau kondisi normal itu sholat 4 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat. Tetapi oleh Allah dikasih jamuan namanya rukhsah. Rukhsah itu adalah taghyiru hukmin min su'ubatin ila suhulatin ma'a baqai sababi asliyin, ma'a baqai sababi hukmin asliyin.
berubahnya hukum dari berat ke rendah, tetapi status hukum asalnya masih ada. Betul kan? Santri itu kadang ada toleransi. Ya kalau dikasih toleransi, tempat-tempat toleransi, ya diambil. Kalau suruh waktunya istirahat, istirahat, jok ngaji. Ya memang waktunya istirahat. Kali ini imtihanan ini, sudah ala kokabi ini rukhos ini. Ya jok ngaji, waktunya ala kokabi. Ini rukhsah, ya harus diambil. Harus diambil karena rukhsah itu pasti ada. Wa wujudi sababiyah fa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Karena pada hakikatnya Allah itu senang, cinta, simpati terhadap orang-orang yang mengambil porsi rukhsahnya, karena memang diperuntukkan harus dilakukan rukhsah. Makanya kalau sampean bepergian islakonilah jamak qashar. Selain memang rukhsah dari Allah, nomor dua sih paling nyata itu karena sampean males dan saya asor males membarokan nyari si dua week. Tapi itu harus dilakoni sesekali harus dilakoni. Kama yuhibbu ayyuta'azaim. Tuh dua, harus hati-hati bersikap barok ihtiyat. Nomor 8 ini saya habiskan sampai 10. Tak baik cepat. Wazaminu ayyuqallila istimalal mata'im allati hiya min asbabil baladah wa dhu'fil hawasi katufahi al-khamiti wal baqila'i wa syarbil khali wa kadzalika ma yuksiru istimaluhu al-bulghama al-muballida lidihni. Yang nomor 8, santri itu harus meminimalisir penggunaan pengkonsumsian makanan yang punya catatan allati hiya min asbabil balada, yang menyebabkan ketumpulan otak. Es, vetsin, masako, mie instan boleh tapi jangan berlebihan. Tapi kaprai sini mie kering beri bumbu akan ya enggak apa-apa, teman, jangan keterusan. Meminimalisir ayyuqallillah istimalal mata'im, meminimalisir konsumsi makanan-makanan yang menyebabkan ketumpulan otak. Ketumpulan otak itu ya vetsin, karena menjadikan bulghum, lendir-lendir, akhirnya menyumbat otak-otaknya itu. Makanya di pondok-pondok tertentu itu diharamkan. Di Banten tidak tahu kalau sekarang, ya semoga tetap berlaku. Makan di warung itu haram. Kalau di Abuya itu gitu, makan di warung haram, vetsin haram, teh saja tawar, tidak boleh ada gula, karena mungkin gula juga menyumbat. Waduk fil hawasi, yang menyebabkan lemahnya panca indera, penglihatan, pendengaran itu menjadi lemah, hindari. Misalnya apa? Katufah al-khamid, apel secelok. Maknanya berarti juga harus banyak menghindari makanan-makanan secelok. Tapi dasar memang orang santri Madura itu beda, di mana-mana beda karakternya. Gulak akan pau, gulaku malam arojak, siang arojak, luar biasa. Saya punya teman ketika mondok di Tulungagung itu, ya itu kan punya pohon mangga hampir di setiap, kalau di sini asrama, depan asrama AB itu ada semua. Itu sih nyama orang Cakanca Madura, Sampang Bangkalan. Waktu itu paling banyak Sampang Bangkalan, Sumenep hanya 1-2. Itu gula-gula nyambi petis sudah. Diambil, dilempar, itu pau podang padahal. Pau podang itu kan pau saja celok. Pau podang cuman lebur, mun pau podang kan mun masak kuning terus merah itu lebur, besar-besarnya lebur. Nah itu harus dihindari. Kenapa? Itu menghambat apa? Otak, menghilangkan kemampuan maksimal optimalisasi panca indera, pendengaran. Orang yang terlalu banyak makan celok itu mungkin pendengarannya juga, mungkin bolot itu, Pak Bolot itu gara-gara begitu budek gitu. Wal baqilla'i,
apa? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Jangan terlalu banyak makan kacang-kacangan. Tapi kalau santri Madura saya yakin tidak banyak, karena Madura modelnya keringan. Model keringan, sayur-sayur tambah lebur ke sayur menoreng Madura. Daging sih lebur. Tapi urusan pau nomor situ, lima pokok pau. Ini Andi Pak Misbat, untung sudah dibeli Pak Ferry itu. Saya beli itu. Berapa itu ya? Habiskan anak-anak SMP itu habis. Prodoli kabeh. Wasyur bila khali, minum cuka. Minum cuka dia kecut, apalagi yang sebangsa cuka itu hal-hal yang kecut. Si 1000 ya, jangan terlalu banyak. Nah, teman kita kan pernah itu terlalu banyak itu sampai lumpuh itu. Wa kadzalika ma yuksiru istimalu al-bulghal mubalid lil dihni, dan begitu juga hindari mengkonsumsi makanan yang bisa membuat hati tumpul. Wal musakilil badan, membuat badan ini berat. Apa? Makan sampai malam. Tapi kalau posisi santri memang jarang, kecuali memang karakternya dia gemuk, jarang, karena santri itu banyak diforsir sehingga sulit untuk jadi gemuk. Kakasrotil alban, minum banyak susu. Kalau pengarangan insya Allah tidak pernah sumber langsung dari mana ba'aminal arti, yang bersumber dari bumi langsung. Wasamaki juga tasek, wasbahi dalik. Ya kalau santri itu paling mun beda unjangan tetangga baru makan enak. Kalau tidak ya cukup pramuka ruang tahu tempe saya ada tulangnya. Wayam bagi ayyajtaniba ma yusiru an-nisyan al-khasiyah ka akli asari sauril fa'ri wa qiraati al-wahil kubur, dan diupayakan menghindari hal-hal yang menyebabkan lupa. Apa? Ka akli asari sauril fa'ri, yaitu karena tikus itu. Nah sementara kalau di pondok itu sudah dihindari, maka ditutup makanan itu kan, sisa makanan ditutup gitu. Kalau di pondok kan yunta lagi mare goreng yunta lagi gitu. Wa qiraati al-wahil kubur, baca tulisan di papan-papannya paisan itu bisa menyebabkan tumpul, lupa. Oh iya, kalau tidak percaya sampean baca terus, lupa yang lain. Nah, pas ngapa lagi itu loh. Juga enggak, saya ini mulai dulu saya pikir-pikir ini nalarnya gimana ini, qiraati al-wahil kubur ini, papan-papan tulisan di kuburan itu. Khawatir takut mati mungkin. Ingat-ingat mati tidak jadi belajar gitu. Tidak tahu saya logikanya itu. Waddukhuli baina jamalaini makturaini wa ilqa'il qamli hayyan, masuk di antara selangkangan dua unta wa ilqa'il qamli hayyan, melempar kutu dalam keadaan hidup. Berarti kalau kutu itu harus memang dibunuh, dimatikan. Pondok itu biasa kenengana koto. Nah, apa binian ya, binian terutama kenengana koto. Wes kutunya mesti banyak itu. Kalau ada kutu jangan dibiarkan hidup, kumpulkan, dimatikan. Watasiu yang nomor 9, ini khusus santri sepikir tasek. Ayu qalila naumahu ma lam yalhaqul dararun fi badanihi wa dhihni, meminimalisir meminimalisir tidur, yaitu kalau santri jangan mengikuti anjuran dokter 8 jam. Wah, bodoh tambah. Pas santri terus teh dung melolong, bodoh, apalagi lebih dari 8. Terus jadi apa? Minimalisir. Kalau bisa
tidur apa namanya tidur di bawah 6 jam atau kalau bisa 4 jam kalau bisa. Dan kiai-kiai dulu memberikan ajaran begini, nek turu ndang serambi masjid, soalnya nek bengi mesti kademen, turu ndok serambi masjid, ojo turu ndok kamar. Makanya banyak santri yang tidur di serambi masjid, serambi kamar, supaya nek bengi sok tangi. Bahkan dulu salah satunya ada kiai kalau tidur itu mesti pinggirnya apa ndok sikile ana baskom banyu nih, nek ngelintur duk langsung kakinya jemplung ke baskom, jaga. Dan kamarnya dikunci. Ada teknik lagi kalau Mbak Yai Mas Duki Perak itu Al-Hafid itu nek turu lawangnya dikunci, lawangi kamar dikunci, turu nang jaba kunci ini didekek jero jeding, ngelilir katanya itu mesti ke jeding. Kalau ke jeding mesti mandi, mau lo bukan ditaruh di gantungan jeding, bukan, tapi dicemplung no jeding kunci nih cek nang adus tangi langsung adus langsung sholat. Model-modelnya kiai-kiai dulu begitu ya. Ya Mas Duki itu begitu. Aku tak ada jeding, nek kunci sih tak kunci nih kamar, tak ada jeding. Itu minimalisir, harus meminimalisir. Wadihnihi, selama tidak membahayakan badan maka tidur harus diminimalisir. Wala yazidu fi naumi fil yaumil wal laila ala zamani sa'atin. Maka tidak boleh lebih tidur dari 8 jam kalau santri. Tidak boleh lebih dari 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam bukan santri tapi kambing atau kerbau. Nah, wahwa sulusu zaman itu sepertiga. Fa in tamala haluhu aqalla minna fa'ala. Kalau dirinya mampu tidur di bawah 8 jam maka kerjakan, yaitu tadi caranya. Dari 8 jam biasanya turun jadi 6 jam, 6 jam bisa coba 4 jam, sudah 4 jam, berarti 20 jam itu untuk aktivitas. Wala ba'sa ayyuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai'un min dzalika. Ya sesekali mengistirahatkan, tidak harus 2 jam. Jadi boleh orang santri itu refreshing boleh, maka ada pondok-pondok setahun itu rekreasi, boleh. Bitanazuhin wa tafarrujin, rekreasi. Kalau orang umum rekreasinya langsung ke Malang, Batu, ke Borobudur dan lain sebagainya. Kalau santri sebelum ke sana mesti ke pesarian nyabis itu. Fil mutanazzahat di tempat-tempat plesir, tempat-tempat rekreasi. Agar apa? Kembali lagi semangatnya untuk mengembalikan kondisi, merestart lagi. Perlu rekreasi, refreshing perlu. Insya Allah tahun ini pacet. Insya Allah tahun ini saya akan mengagendakan, mencoba mengalokasikan untuk ke pacet. Terakhir wal ashiru, yang ke-10, ayat rukul usyrah fa inna tarkaha min ahamimma yang bagil talibil ilmi wala siyama li ghairil jinsi khususan. Ke-10 ini persoalan pergaulan. Santri harus bisa menjaga pergaulan, meninggalkan pergaulan yang tidak ada gunanya. Lebih-lebih kalau pergaulan itu adalah dengan lawan jenis. Maka bersyukurlah ketika ada sebagian putra-putra kita ada di pondok, karena bisa mengganggu. Memang kalau sudah pergaulan sesama jenisnya saja sudah tidak karu-karuan, kalau apalagi lawan jenis, setrumnya lebih besar magnetnya ini. In katsura la'buhu wa qallat fikratuhu. Maka ada pepatah begini. Kita ingatkan ke anak-anak kita. Man jalasa ma'anisa zadallahul jahlah wasyahwata. Siapa anak santri atau orang laki-laki secara umum
seneng bergaul dengan perempuan jala sama nisa, zadallahul jahla wasaw. Allah akan menambahi dua hal. Satu, bodoh. Nomor dua, tambah syahwati. Syahwati tambah, bodoh nih tambah. Itu pepatah. Itu pepatah seperti itu. Kita ingat-ingat itu. Fa inna tab'a surrakun, karena memang pada dasarnya watak itu sifatnya ngecok, akan mencuri kesempatan-kesempatan. Wa afadul isyrati atau usrati diyaul umri bi ghairi faidatin. Bahaya pergaulan yang tidak terkendali adalah menyia-nyiakan umur li ghairi faidatin, karena tanpa faedah. Lah kalau ngopi enggak apa-apalah, sesekali ngopi di warung, ngopi. Karena ada dalil untuk ngopi, memang ada dalil ngopi, dalil rokokan itu memang ada. Iya, nanti kitabnya Bayi Ihsan Jambes itu apa namanya, Irsyadul Ikhwan fi Bayani Surbud Dukhan wal Qahwa, kitab yang menjelaskan tentang minum kopi dan rokok. Makanya kitabnya itu saya matengi itu sebagai dalil ngopi dan rokok. Wadhabiddin, hilangnya agama idza kana ma'a ghairi ahlihi, ketika pergaulan itu